Baik pemirsa, kita akan beralih selanjutnya ke titik kedua, yaitu di gerbang tol Cikatama ataupun Cikampek Utama. Pada pagi hari ini kembali kita akan bertemu dengan reporter ataupun jurnalis Info TV Sri Dewi Andayani. Sri Dewi, bagaimanakah kondisi di gerbang tol Cikatama pada pagi hari ini? Ya baik, selamat pagi Cila dan juga pemirsa. Memang baru saja kita menyaksikan flag off penutupan one way nasional yang sudah dilakukan oleh Kakor Lantas Polri Agus Suryonugroho dan juga Menteri Perhubungan Budi Purwagandi. Dan memang tadi kita sudah melihat pelaksanaan flag off penutupan one way nasional ini sekitar pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat dan juga dilaksanakan di kilometer 71 tepatnya di gerbang tol Cikatama 2. Dan memang tadi ini untuk pelaksanaan penutupan one way nasional sendiri ini dilakukan dikarenakan memang parameter tersebut dipertimbangkan oleh pihak dari Kakor Lantas Polri dan juga Jasa Marga dikarenakan arus mudik ini sudah begitu lancar. Bisa dilihat di belakang saya memang untuk saat ini arus mudik sudah tidak ada lagi antrian kendaraan yang begitu signifikan, dan juga memang tadi dari arah timur Trans Jawa menuju ke arah barat ini sudah dikawal oleh pihak dari kepolisian. Ini kendaraan dari para pemudik yang melakukan arus balik, dan berdasarkan data yang sudah kami himpun dari pihak Jasa Marga, ini sudah ada sekitar 10.000 kendaraan yang mengarah dari arah Jakarta ke arah timur Trans Jawa, dan juga sekitar 25 kendaraan ini mengarah ke arah barat ini dari timur Trans Jawa. Dan memang data dari arah Jakarta ke arah timur Trans Jawa ini lebih sedikit dibandingkan 2 hari yang lalu, yang mana memang puncak arus mudik Lebaran atau puncak arus mudik periode libur Idul Fitri 1446 Hijriah. Dan memang kalau bisa kita dibandingkan 2 hari puncak arus mudik, hari ini memang masih menjadi puncak arus mudik. Namun kalau bisa kita lihat di belakang saya ini, arus mudik atau kendaraan-kendaraan para pemudik yang melintas ini masih dengan kecepatan sekitar 60 hingga 100 km per jam. Dan hal ini memang bisa dipastikan begitu untuk menjadi pertimbangan dari Kakor Lantas dan juga pihak Jasa Marga untuk menutup one way nasional. Dan bahkan untuk kontraflow sendiri, ini kontraflow sudah ditutup sejak pukul 23.00 waktu Indonesia Barat pada kemarin hari, yakni pada 30 Maret 2025. Kembali ke studio Cila. Baik Sri Dewi, apakah sudah ada angka ataupun prediksi yang diberikan baik oleh pihak Jasa Marga maupun pihak kepolisian mengenai potensi kenaikan ataupun penurunan kembali dari jumlah arus mudik untuk hari esok? Ya, untuk esok hari ini kami belum bisa menjelaskan atau belum mendapatkan data dari pihak Jasa Marga. Namun memang kalau bisa kita bilang ini dari Kakor Lantas sendiri tadi mengatakan bahwa memang target atau 2,1 juta kendaraan yang memang melintasi gerbang tol Cikatama pada H-2 ini sudah tercapai sekitar 1.650.000 kendaraan yang melintasi gerbang tol Cikatama, dan hal itu kurang dari 20 hingga 25%, dan memang pihaknya masih menunggu hal tersebut. Dan juga memang setelah arus mudik one way selesai, nantinya pihak dari Menteri Perhubungan dan juga pihak dari Jasa Marga ini akan berkonsentrasi atau berfokus pada pengendalian dari arus balik nasional, arus balik Lebaran maksud kami. Cila. Sri Dewi, apakah ada beberapa kejadian ataupun kecelakaan mungkin yang menjadi atensi kita bersama yang terjadi dari pagi tadi hingga saat ini, ataukah ada kejadian menarik lainnya nih dari sepanjang gerbang tol Cikatama? Ya, memang untuk potensi kecelakaan atau kecelakaan yang terjadi di tol sepanjang tol Jakarta Cikampek ini belum terlalu signifikan jumlahnya. Memang karena kalau berdasarkan data dari Kapolri sendiri, ini Kapolri mengatakan bahwa untuk di tahun 2025 sendiri ini angka kecelakaan menurun hingga 70%. Namun jika kita lihat ke belakang, ini pada
tanggal 29 Maret ini terjadi kecelakaan di kilometer 23 dan juga di kilometer 52 ini kemarin sempat terjadi kecelakaan beruntun yang terjadi antara bus pariwisata menabrak mobil elf atau mobil travel dan juga mobil pribadi. Dan memang ini sehingga oleh sebab itu para pemudik ini dihimbau untuk tetap berhati-hati dan memperhatikan kecepatannya agar tidak membahayakan untuk kendaraan atau diri sendiri. Seperti itu, Cila. Baik, Sri Dewi, seperti yang kita ketahui bersama, kemarin pihak Jasa Marga membuka 22 gerbang tol posko untuk mempercepat arus laju kendaraan. Namun apakah pada hari ini masih tetap berjumlah 22 ataukah sudah dikurangi mengingat sudah lebih landainya jumlah kendaraan yang melintasi di gerbang tol Cikatama? Ya memang kalau bisa kita lihat ini kalau kemarin ini sempat dikarenakan terjadinya kepadatan lalu lintas, ini sempat dibuka 22 hingga 25 gerbang tol, namun kalau untuk hari ini diperkirakan ada sekitar 10 gerbang tol yang diaktifkan dikarenakan memang untuk dari arah timur Trans Jawa mengarah ke arah barat sendiri ini kan sudah ditutup atau sudah tidak diberlakukan lagi one way nasional, sehingga menurut perkiraan kami ini sudah ada sekitar 10 gerbang tol yang diaktifkan untuk dari arah Jakarta menuju ke arah timur Trans Jawa. Kembali ke studio, Cila. Baik, Sri Dewi, apakah saat ini Anda juga sudah mendapatkan informasi mengenai skema arus mudik nanti untuk para pemudik dapat kembali hadir ataupun pulang kembali ke tempat pekerjaannya masing-masing? Apakah sudah ada skema-skema mungkin yang sudah diberikan? Oke. Baik, Cila, memang untuk skema arus balik sendiri ini tidak jauh berbeda dengan skema arus mudik yang dilakukan oleh Korlantas dan juga pihak Jasa Marga. Ini memang untuk arus balik sendiri, kalau biasanya arus mudik ini dilihat dari kepadatan lalu lintas atau kepadatan kendaraan yang terjadi di gerbang tol Cikatama. Namun kalau untuk arus balik sendiri ini nanti akan dilihat dari kepadatan atau antrian kendaraan yang terjadi di gerbang tol Kali Kangkung. Begitu jika memang nantinya sudah ada kepadatan kendaraan sekitar 3.000 sampai 3.500 kendaraan, ini nantinya baru pihak dari Korlantas dan juga pihak dari Jasa Marga ini akan melaksanakan one way nasional arus balik. Dan juga memang nantinya ini pihak dari Jasa Marga dan juga Kakor Lantas Polri akan mengecek jalur fungsional arus balik yang tolnya ini masih gratis begitu ya, belum berbayar. Ini masih bisa maksudnya digunakan oleh para pemudik ini secara gratis, tidak perlu bayar begitu ya. Dan memang diharapkan dengan adanya jalur fungsional ini diharapkan bisa memecah memecah crossing jalur dari arah timur dan juga dari arah barat yang bertemu di kilometer 66. Sila, kembali ke studio. Baik, terima kasih banyak Sri Dewi Andayani atas laporan Anda dan tentunya juga terima kasih kepada juru kamera Nona Bayu dan juga Raihan Fadila.